Per Januari 2025, implementasi inti pajak di negara 08 atau 02 udah mulai diterapin nih. Gue sengaja ya bilangnya inti pajak, biar nggak langsung direct sebut sistemnya itu apa. Nah, tujuan dari sistem ini adalah biar seluruh sistem perpajakan yang ada di negara tersebut menjadi satu, ataupun terintegrasi di dalam satu aplikasi. Kira-kira gimana ya penerapan dan eksekusinya? Sampai dengan hari ini, yaitu tanggal 26 Januari 2025, masih banyak banget permasalahan mengenai inti pajak di negara 08 ini. Salah satunya adalah karena kalian nggak subscribe, yang menyebabkan gue bisa diomelin sama pacar gue. Bercanda. Sampai dengan hari ini, gue syuting kurang lebih hampir 30 tahun gue belum pernah pacaran. Dan nanti kalau misalnya sampai April 2025, beneran sampai 30 tahun nih gue belum pernah pacaran. Sebelum kalian ngerujak gue bahwa, kok bercandanya kayak Doraemon sih? Ya, gue yang copy paste bercandanya si Doraemon. Oke, kita back to the topic aja mengenai penerapannya. Sistem inti pajak di negara 08 ini sampai dengan gue syuting sekarang di jam 22.42 WIB masih banyak banget errornya. Padahal budget yang dibuat tuh nggak main-main, sekitar 407 miliar menurut DDTC. Nah, ada juga yang bilang 3 triliun itu menurut si Kontan. Lalu ada juga yang bilang 1,3 triliun. Nah, salah satu kelemahannya adalah pada saat login kadang suka error. Lalu kalau misalnya lu mau bikin yang baru, sistemnya adalah lupa password. Dimana kita padahal seolah-olah nggak pernah buat nih si sistem Cortex ini. Tapi itulah yang harus dilakukan. Nah, lalu juga pembuatan faktur pajak sampai detik ini masih banyak juga yang error. Lalu sistem untuk memilih role, yaitu impersonating director biasanya. Karena biasanya yang ditunjuk untuk penanggung jawabnya adalah direktur melalui sistem ini by default. Nah, coba kalau misalnya direkturnya itu susah banget diketemuin. Misalnya cuma bisa ketemu 1 bulan sekali. Apa nggak yang bagian PIC perpajakannya pusing banget untuk nyari direktur biar bisa impersonate dirinya yang mewakili perusahaan tersebut. Terus yang paling agak antik menurut gue adalah kalau misalnya kita login sebagai badan ataupun perusahaannya lah, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena yang bisa memenuhi kriteria untuk menyelesaikan kewajiban pajakan adalah harus orang pribadi yang ditunjuk. Dimana balik lagi, kalau misalnya mungkin perusahaan ada PIC-nya atau mungkin direkturnya sendiri yang ngelaporin perpajakannya. Nah, itu tadi kurang lebih minusnya lah. Tapi nggak adil kalau misalnya gue cuma bahas minusnya doang. Sekarang gue akan bahas sisi positifnya. Sekarang masuk ke sisi positifnya. Di dalam sistem inti pajak yang baru ini, kalau misalnya lu login sebagai orang pribadi, maka di situ akan langsung terlihat lu punya berapa perusahaan. Kemudian kalau misalnya terjadi scam, spam, phishing ataupun penipuan yang biasa dikirim ke orang pribadi atau perusahaan, itu bisa langsung dikonfirmasi ke dalam sistem ini. Biasanya kan bisa tuh dapat SMS ataupun email kalau misalnya lu lagi diperiksa, ataupun disuruh bayar pajak, ataupun ada hutang pajak. Nah, dengan sistem inti pajak ini, kalian bisa langsung ngecek apakah benar-benar itu kalian memang punya kewajiban yang harus dipenuhi segera. Lalu dengan sistem ini pun, sekarang semua pajak yang ada di negara plus 08 itu terintegrasi di dalam sistem ini. Dimana kalau dulu itu PPh 21-nya terpisah, PPh unifikasi sendiri, e-faktur sendiri, untuk lapor PPN juga sendiri. Nah, dengan ada sistem ini, semuanya bisa dilakukan di dalam satu sistem, yaitu si inti pajak tersebut. Oke, itu tadi plus minus sistem inti pajak yang ada di negara 08 ya. Sekarang gue mau masuk ke dalam PPN 12% yang ada di Indonesia. Nah, ini gue langsung sebut aja, karena ini gue berani dengan pede ngejelasin apa sih yang terjadi di dalam PPN 12% ini. Kalau secara undang-undang HPP, sebenarnya PPN itu harusnya sudah naik menjadi 12% yang awalnya 11%. Namun karena aksi protes dari berbagai elemen masyarakat, akhirnya 12% ini hanya dikenakan atas barang mewah. Tapi kalau kalian lebih detail lagi dan jeli melihat peraturan yang ada di Indonesia, maka kalian akan melihat bahwa ternyata nggak cuma barang mewah aja nih yang naiknya jadi 12%. Contohnya adalah yang biasa kalian pakai sehari-hari, yaitu jasa pengiriman. Nah, kalau zaman dulu, ketika PPN masih 11%, sebenarnya PPN-nya itu yang dikenakan atas konsumen hanya 1,1%. Anggaplah kalau misalnya kalian kirim dokumen seharga 11.000,
maka biaya pengiriman atas dokumen ataupun barang tersebut, sebenarnya harga biaya pengiriman dokumen tersebut sebenarnya 10.880. Lalu kalau untuk PPN-nya adalah 119 perak. Nah, itulah waktu zaman ketika PPN masih 11%. Lalu kalau misalnya PPN-nya naik jadi 12%, kalau misalnya si jasa ekspedisinya nggak menaikkan harga, maka PPN yang lu setorkan ke negara adalah 130 perak dengan biaya pengiriman adalah 10.869. Nah, jadi kalian siap-siap aja nih kalau misalnya nanti tiba-tiba kalian merasa kayak, kok jasa pengiriman gue makin hari makin mahal ya? Nah, itulah yang menyebabkan harga jasa pengiriman itu naik. Nah, lalu ada desas-desus kan yang bilang kalau misalnya PPN itu nggak cuma naik 1% loh sebenarnya. Ada yang bilang angkanya naik sampai 9%. 9% itu dapetnya dari mana sih? Caranya adalah dengan 12 dikurang 11 dulu, baru dibagi 11. Maka hasilnya akan didapat sekitar 9,09. Nah, disitulah dibilang harga PPN itu naiknya sampai 9%. Nah, tapi kalau gue pribadi, sebenarnya PPN itu nggak naik cuman sampai 9%. Bahkan harusnya lebih. Contohnya aja kalau misalnya lu beli mobil mewah harganya 1 miliar. Ini di luar PPNBM ya, anggapnya hanya PPN aja. Nah, itu kalau misalnya PPN-nya masih 11%, lu cukup bayar 1 miliar 110 juta. Tapi dengan PPN naik 12%, maka lu harus bayar 1 miliar 120 juta. Itu aja ada selisih gap sekitar angkanya 10 juta. Kurang lebih kalau misalnya kalian mau tahu PPN sebenarnya naik berapa, ya cobalah kalian hitung aja sendiri. Inti dari video ini gue berkesimpulan bahwa semoga sistem inti pajak di negara 08 bisa kedepannya semakin baik, semakin mudah dipergunakan, dan juga pastinya ramah untuk penggunanya. Lalu kalau bisa PPN itu diturunin, nggak jadi 12%. Ya meskipun tarif efektifnya sekarang hanya 11% sih untuk beberapa bidang. Nah, kalau bisa diturunin lagi lah, sampai dengan 10% kembali. Bahkan di negara Singapura itu PPN-nya hanya 9%. Lalu, di negara Brunei Darussalam itu PPN-nya sampai dengan 0% atau tidak dipungut PPN. Nah, semoga video ini bisa sampai ya ke stakeholder pemerintahan. Inilah keluh kesah yang gue rasakan nih di detik ini gue syuting. Nah, semoga aja juga videonya cepat ya naiknya, biar masih relevan nih sehubungan dengan sistem dan juga PPN yang ada di negara 08. Nah, itu aja video gue hari ini, dan akhir kata terus berkarya sampai waktunya check out dari bumi.